Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi kami, yaitu mengenai landasan ide dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional. Landasan ideal. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara meningkat seluruh bangsa Indonesia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Dasar politik luar negeri Indonesia kembali dipertegas oleh Muhammad Hatta dalam buku karyanya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Secara garis besar, tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri, meningkatkan perdamaian nasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melakukan pembangunan, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Setiap politik luar negeri pasti memiliki satu tujuan. Politik luar negeri Indonesia juga memiliki tujuan, yaitu mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memainkan perannya dalam tatanan dunia internasional. Sikap politik luar negeri Indonesia mulai tampak sejak pertengahan tahun 1950-an, ketika kondisi perang dingin mulai berpindah ke wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indochina. Indonesia mampu mengambil sikap politik yang tegas dan menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik yang memanas di wilayah Indochina. Ketiga, landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa waktu setelah kemerdekaan, keluar maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya sebagai berikut. A. Politik damai dan hidup, berdampingan secara damai. B. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. C. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. D. Selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi perubahan dalam landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia terdapat dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita tanggal 17 Agustus 1959 atau yang dikenal sebagai
Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat tersebut memuat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarik-tarikan ke kanan dan ke kiri. Adapun tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Adanya kedua tujuan tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir sebab masih ada negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis. Indonesia juga berusaha menghindari kepribadian pada dua blok yang bersengketa sehingga masuk menjadi anggota gerakan non-blok. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia bukan politik yang terkesan cuci tangan, dan tidak sekadar defensif, tetapi juga aktif dan berprinsip serta berpendirian. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia semakin dipertegas melalui beberapa peraturan formal. Adapun peraturan tersebut antara lain Ketetapan MPRS Nomor 12 MPRS 1966. Ketetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1966 dan menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah A. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal bentuk manifestinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.